Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Amin dengan NIM 240204 1209. Kelas Prodi Informatika kelas A, Fakultas Teknologi Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang microcontroller ESP32. Apa itu microcontroller ESP32? ESP32 adalah microcontroller yang dikembangkan oleh Empressive System penerus dari ESP8266. ESP32 termaksud SoC, System on Chips. Artinya di dalam satu chips kecil terdapat CPU, prosedur, RAM dan ROM internal, Wi-Fi dan Bluetooth, GPIO, General Purpose Input Output, dan serta berbagai modul komunikasi lainnya. Jadi ESP32 bisa menjalankan program sendiri tanpa microcontroller tambahan seperti Arduino Uno, tetapi tetap bisa diprogram menggunakan Arduino IDE karena sudah didukung oleh library dan cara khusus. Aplikasi khusus. Spesifikasi utama ESP32 yaitu komponen prosedur CPU. Keterangannya dual core Extensa LX6 hingga 240 MHz, memori 520 KB, SRAM plus flash eksternal 4B atau USB. Wi-Fi 802.11 BGN 2,4 GHz Z. Bluetooth Classic plus Play, Bluetooth Low Energy, GPIO plus ADC hingga 18 channel resolusi 12 bit, DAC 2 channel 8 bit, PWM hingga 18 channel. SPI 12C UART tersedia beberapa channel touch sensor hingga 10 pin kapasitas. Operating voltage 3,3, tetapi sebagai port memiliki regulator 5V input dari USB. Selanjutnya yaitu bentuk dari jenis modul ESP32. Ada banyak versi modul ESP32, tetapi yang populer untuk Arduino adalah ESP32. Paling umum memiliki 30 sampai 38 pin. Node MC yang kedua, node MCU 32S, mirip node MCU ESP3266. Tapi untuk ESP32 yang ketiga, Wemos Lolin D32 versi dari Wemos. Yang selanjutnya adalah ESP32 Cam, sudah terintegrasi dengan modul kamera
OV2640. Yang nomor 5 ISP 32 sampai S2 sampai S3 atau S3 atau J3. Versi terbaru dengan variasi fitur BLE, USB, AI, RI, RISC, V, Core, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu arsitektur ISP32. ISP32 adalah microcontroller 32 bit berbasis ekstensi dual core yang dikembangkan oleh Expressive System. Fokus utamanya adalah LOT karena sudah dilengkapi Wi-Fi dan Bluetooth. Secara garis besar, arsitektur ISP32 terdiri dari beberapa subsistem. Yang pertama yaitu CPU Dual Core External. Yang kedua memori flash RAM RDC RAM cache. Yang ketiga yaitu peripheral. Yang keempat Wi-Fi dan Bluetooth subsystem. Yang kelima power manager dan sleep mode. Yang keenam RTC dan timer. Selanjutnya yaitu fitur dan keunggulan ISP32. Fitur utama ISP32 merupakan microcontroller yang serbaguna dan integrasi Wi-Fi, Bluetooth sehingga memiliki banyak fitur penting. Dual core CPM memiliki 2 inti prosedur. Yang kedua konektivitas wireless Wi-Fi untuk koneksi internet dan jaringan lokal. Yang ketiga peripheral lengkap, GPIO 84 pin digital input dan output. Yang keempat memori dan stroke flash hingga 16 MB untuk program dan data. Yang kelima yaitu power management, mode hemat daya, lip sleep, depth sleep, modem sleep. Yang keenam yaitu sensor internal. Hal sensor terdeteksi medan magnet. Dan keunggulannya yaitu keunggulan ISP32 yang pertama yaitu multifungsi, bisa menjalankan program kompleks sambil tetap menjaga koneksi Wi-Fi atau Bluetooth. Flexible pin, banyak GPIO dan fungsi alternatif cocok untuk berbagai modul eksternal. Yang ketiga yaitu koneksivitas lengkap, kombinasi Wi-Fi dan Bluetooth membuat ISP32 ideal untuk LOT. Yang keempat yaitu hemat daya, mode depth sleep, kemungkinan penggunaan baterai selama seminggu, berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Yang kelima yaitu komunitas dan dukungan, sangat populer, banyak tutorial library dan proyek open source. Yang keenam yaitu program mudah dengan Arduino IDE. Bisa diprogram langsung seperti Arduino, mempermudah belajar dan prototyping. Yang ketujuh yaitu performa tinggi, dual core dan clock hingga 240 MHz, cocok untuk tugas real time dan aplikasi kompleks. Selanjutnya yaitu aplikasi umum ISP32. Yang pertama ada smartphone dan otomasi. Lampu pintar, contohnya lampu pintar menyalakan atau mematikan lampu via smartphone atau sensor. Contoh yang kedua, kunci pintu otomatis, kendali jarak jauh melalui aplikasi. Contoh yang ketiga, sistem keamanan rumah, sensor gerak, kamera, alarm, dikontrol via Wi-Fi atau Bluetooth. Selanjutnya yaitu internet
of Things. ESP32 sangat populer di dunia IoT karena memiliki Wi-Fi dan Bluetooth. Contohnya monitoring suhu, kelembapan atau kualitas udara secara real time, kontrol perangkat rumah, smart home melalui internet, misal lampu, kipas, atau AC. Contohnya sistem pengingat atau notifikasi otomatis melalui cloud. Contoh aplikasi yang ketiga yaitu kendali jarak jauh. Kendali jarak jauh contohnya remote control kendaraan, drone atau alat elektronik lainnya. Menggunakan smartphone atau komputer melalui Wi-Fi atau Bluetooth bisa dikombinasikan dengan aplikasi untuk LOT untuk visualisasi data. Nah, aplikasi yang keempat wearable device. Contohnya smartwatch, pelacak aktivitas alat kesehatan portable, memanfaatkan Bluetooth Low Energy BLE untuk komunikasi hemat daya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan ESP32. Kelebihan ESP32 yaitu konektivitas lengkap, sudah memiliki Wi-Fi dan Bluetooth, memudahkan proyek LOT dan kemudian nirkabel. Kedua, performa tinggi, dual core CPU hingga 240 MHz, mendukung multitasking dan aplikasi real time. Yang ketiga yaitu peripheral lengkap, GPU ADC 12 bit, DAC, PWM, UART, SPI 12C, CAN, touch sensor, fleksibel untuk sebagai sensor dan aktuator. Yang keempat, hemat daya, mode sleep, light sleep, deep sleep, mode sleep, cocok untuk proyek baterai jangka panjang. Yang kelima, kompatibilitas dengan Arduino IDE, memudahkan pemula untuk belajar, memudahkan library dan tutorial bersedia. Selanjutnya yaitu kekurangan ESP32. Contohnya kekurangan yang pertama adalah harga lebih mahal dibanding ESP8266, lebih tinggi dibanding microcontroller 8 bit sederhana seperti ATmega 338P. Yang kedua yaitu setup awal lebih kompleks, perlu instalasi board ESP32 di Arduino IDE. Konfigurasi awal Wi-Fi atau Bluetooth membutuhkan pemahaman lebih. Yang ketiga, konsumsi daya lebih induktif, mode normal lebih boros dibandingkan microcontroller 8 bit. Yang keempat, jumlah pin ADC terbatas, walaupun ada banyak GPIO, pin ADC terbatas dibanding GPIO digital. Dan kesimpulan dari ESP32 adalah microcontroller 32 bit yang serbaguna dan canggih, dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth dengan dual core GPU, berbagai peripheral sebagai GPIO, ADC, DAC, PWM, serta kemampuan hemat daya. ESP sangat ideal untuk proyek LOT, smart home, robotika, dan wearable device. Selain performanya yang tinggi, ESP32 juga mudah diprogram melalui Arduino IDE dan didukung komunitas yang besar. Meskipun harganya sedikit lebih tinggi dan setup awal memerlukan perhatian, keunggulannya dalam koneksivitas, fleksibilitas, dan efisiensi menjadikan pilihan yang
bagi pengembangan proyek elektronika modern. Demikian penjelasan saya tentang materi microcontroller ESP32. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.